Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham Mulia Bogaraya atau dengan kode tikernya adalah Keju. Ya, ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 27 April dan hari ini tanggal 29 Juni ya. Kemarin di hari terakhir bursa harganya naik 5 basis poin ke 1190. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri, karena ini baru IPO 2019 ya. Jadi kalau teman-teman belinya di harga IPO, sekarang pastinya sedang floating profit plus dapat dividen ya. Namun kalau teman-teman yang baru beli ini setahun terakhir, setahun, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan ini sedang floating minus ya, apalagi year to date. Ya, untuk year to date sendiri minus 16,78%. Harga tertinggi setahun terakhir ini pernah di 1750 ya. Kemudian terendahnya di 1100. Jadi harga saat ini itu mendekati ke harga terendahnya selama setahun terakhir. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Keju ini dari 4 analisa. Yang pertama dari fundamentalnya ya. Kemudian dari seasonality-nya ya. Bulan-bulan apa biasanya saham ini naik atau turun. Kemudian dari sisi bandarmologinya, perpindahan sahamnya kira-kira seperti apa selama setahun terakhir. Dan terakhir teknikal ya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ini. Oke, karena ini baru pertama kali saya bahas ya di channel saya, Saham Keju, maka saya akan memberikan gambaran umum ya perusahaan. Ya, ini menjalankan usahanya di bidang industri pengolahan produk susu dan produk dari susu ya. Ya, mentega, yogurt, keju ya, paling banyak memang keju ya. Ini merek-mereknya Pro Cheese, Super Cheese, Top Cheese, Taste Better ya. Ini listingnya di 2019 dengan IPO price-nya 750. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan, kalau teman-teman beli di harga IPO saat ini sedang floating profit ya. Oke, ini adalah produk-produknya eh, yang dijual oleh keju ya. Banyak kan memang keju ya, keju blok, keju lembaran, ada salad, ada ini produk inovatif juga ya. Ini juga di 2022 masih melaunching produk baru lagi ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan data ini teman-teman ya, berdasarkan data ini saya ambil dari materi public expose-nya ya. Market share berdasarkan total spend ya. Itu Procis yang merah ini itu adalah market leader di tahun 2021 dan 2022 ya. Di 2021 dan 2022 ini market leader di bidangnya. Ya, untuk penetration rate-nya juga sama ya di tahun 2021 eh, dan 2022 ini merupakan market leader di bidangnya. Jadi ini adalah perusahaan market leader teman-teman ya, menguasai pasar sebanyak hampir seperempat market share. Penetration rate sorry ya, untuk market share-nya ini hampir setengah ya, 42% ya. Oke, jadi ini salah satu perusahaan yang merupakan market leader di bidangnya ya, terutama penjualan keju. Bagaimana mereka memasarkan atau jalur distribusinya ini ada 4 ya, ada general trade ya lewat ini, grosir, tokowahab.com, kemudian ada e-commerce lewat Tokopedia, Blibli, Lazada, Shopee Mall, Bukalapak, TikTok Shop juga ada, JD.id. Kemudian langsung ke food service, ini ada langsung jual ke martabak ya, ke Orange, martabak lagi yang pasti pakai keju ya. Kemudian kopi kenangan juga. Ya, untuk modern trade-nya di Indomaret, Alfamart, Superindo, dan Hero ya. Teman-teman pastinya sudah sering melihat produk Procis kalau misalnya mau membeli keju ya. Oke, sekarang itu gambaran umum perusahaan ya teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke kinerja perusahaannya seperti apa. Ya, ini kan market leader sudah bagus ya secara perusahaan. Sekarang kita lihat kinerjanya, karena ini baru pertama kali saya bahas. Sekali lagi ini saya akan bahas dua ya, annualnya sama kuartal satunya. Kalau kita lihat secara annual ya, ini memang cenderung naik ya, meskipun naiknya nggak terlalu signifikan karena tadi ya ini sudah market leader. Jadi secara size atau secara ukuran di bidangnya itu sudah paling besar. Jadi pertumbuhannya memang kalau sudah paling besar itu rada berat. Ya, untuk laba kotornya sendiri ini cenderung flat, laba usahanya ini sempat naik, kemudian 2022 ini turun ya teman-teman ya. Ini sama juga ya, dari 2018 ini naik, kemudian 2022 turun. Ya, jadi kinerjanya secara jangka panjang sih masih naik ya. Namun secara laba ini mulai turun.
Nah, kalau kita lihat lebih detail ya di prosentase secara pendapatan, 2022 turun karena beban pokok penjualannya naik. Ya, jadi kemungkinan ada kenaikan bahan baku ya teman-teman ya. Karena yang sebelum-sebelumnya ini hanya di kisaran 64 sampai 67%, terus 2022 melonjak ke 71%. Untuk beban usahanya justru turun ya, beban usahanya turun namun ada di sini teman-teman ya kenaikannya yang mengakibatkan labanya turun ya, baik laba usaha maupun laba bersihnya pun juga ikut turun ya. Nah, bagusnya adalah di 2018 ini sama 2019 kecil ya. Meskipun 2022 turun, namun secara persentase laba bersihnya masih lebih besar daripada 2019 dan 2018. Nah, ini adalah kinerja kuartal satunya teman-teman ya di 2023. Kalau kita lihat ya, di kuartal satunya ini ternyata 2022 meskipun tadi secara setahunnya itu turun, namun ternyata di kuartal satu penjualannya paling banyak. Ya, dan kalau kita lihat di kuartal 1 2023 ini turun ya, pendapatannya turun namun kalau kita tarik garis sebenarnya ini masih lebih tinggi daripada 2021. Jadi di kuartal 1 2022 ini terjadi anomali ya, teman-teman ya. Ada kenaikan yang luar biasa. Ya, namun kalau kita tarik garis ini sebenarnya kalau potong ini sebenarnya masih naik ya, namun dibanding 2022 memang turun ya. Laba kotornya pun ini turun ya, laba usahanya juga turun ya, laba bersihnya juga ikut turun. Secara strukturnya teman-teman ya, kalau kita lihat untuk kuartal satu tadi masih di 69,3 jadi masih lebih bagus lah ya beban pokok penjualannya dibanding tutup tahun 2022 tadi dengan 70 sekian ya. Ini sudah turun di 6 angka 69% lagi ya. Untuk beban usahanya sayangnya naik ya 17% yang sebelumnya di 2022 hanya 14,6%. Oke, laba usahanya 13,6% masih turun ya, bahkan ini lebih rendah daripada yang waktu COVID ya, COVID ini ya. Namun masih lebih tinggi daripada 2019. Untuk laba bersihnya juga sama ya. Ini adalah detailnya pendapatannya. Pendapatannya dari kuartal 1 2022 292 miliar turun menjadi 264 miliar atau turun 9,5%. Beban pokok penjualannya ini juga beban pokok penjualannya turun ya teman-teman ya. Laba kotornya tapi masih turun ya, karena pendapatannya turun, laba usahanya juga ikut turun, laba bersihnya juga ikut turun 25,3%. Jadi untuk kinerja jangka pendeknya ini sedang mengalami penurunan di kuartal 1 2023. Nah, bagaimana dengan valuasinya teman-teman ya? Pada saat video ini dibuat, book value-nya itu ada di 488 ya. Price to book value-nya ada di 2,44 dan PER-nya ada di 14,99. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebenarnya price to book value terendah, teman-teman ya. Terendah selama di IPO. Ya, kemudian untuk PI-nya sih bukan yang paling rendah, juga bukan yang paling tinggi ya, di tengah-tengah lah ya. Untuk ROE-nya sendiri ini 14,64% sebenarnya cukup oke, namun karena kita bayarnya di price to book value 2,44 sehingga earning yield-nya kita itu akan menjadi 6% saja. Di mana valuasi menurut pendapat saya pribadi, perusahaan dengan earning yield 6% itu termasuk yang mahal. Nah, terus yang harga wajarnya seberapa untuk keju ini? Menurut penghitungan saya, sekali lagi ya, untuk earning yield 10 sampai 15% itu adalah di PBV 0,97 sampai 1,46. Jadi menurut saya harga wajarnya keju ini adalah di 473 sampai 712. Ya, ini harga wajar menurut saya. Jadi saya akan masuk mungkin ya akan mempertimbangkan masuk ke saham keju jika harganya di bawah harga IPO, teman-teman ya. Karena tadi kita lihat pertumbuhannya memang bertumbuh namun sangat kecil ya, apalagi dia sudah market leader ya. Market leader untuk pertumbuhan lagi mungkin masih cukup berat ya, karena dia sudah market leader, expand-nya challenge-nya untuk perusahaan market leader adalah bertumbuh ya. Oke, untuk dividen sendiri kalau kita lihat ya ini tidak rutin membagikan dividen ya. Baru ini dividen dia membagikan di 2020, kemudian 2021 dan 2022 bolong ya, 2023 baru membagikan dividen lagi dengan prosentasenya 96,15%. Yield-nya lumayan sih, 6,3%, lumayan teman-teman ya, di atas bunga deposito. Namun sayangnya tidak rutin membagi dividen. Kalau misalnya ini perusahaannya rutin bagi dividen, tentu saja ini akan
menarik ya dari sisi dividennya, namun sayangnya ini tidak rutin bagi dividen. Dan kalau kita lihat ya, payout ratio-nya juga hampir 100% dari laba bersih. Artinya mungkin uangnya memang lagi nggak kepake gitu teman-teman ya, lagi nggak kepake sehingga dibagikan dalam bentuk dividen laba di tahun 2022. Karena tadi, karena ini sudah market leader mungkin, ekspektasi pertumbuhannya cukup berat ya. Nah, bagaimana di tahun 2024 nanti untuk dividennya berdasarkan data saat ini ya, jika dia membagikan ya, jika dia membagikan karena ini tidak rutin ya, jika dia membagikan kembali artinya perusahaan memang tidak membutuhkan capex untuk pengembangan lagi, eee, maka kira-kira dengan dividen payout ratio yang sama akan membagikan kira-kira 76 ya, dengan harga saat ini 1,9 ya yield-nya 6,4%. Jadi ya masih sama dengan, saat ini ya teman-teman ya. Oke, ini dari secara dividend yield, kemudian kita lihat dari seasonality-nya karena ini baru 5 tahun ya teman-teman ya, jadi belum lengkap 10 tahun, biasanya saya pakai data 10 tahun. Nah, kalau kita cek di sini, chance untuk naik di bulan Juli ini 100% ya, walaupun baru 3 tahun terakhir ya, selalu naik di bulan Juli ya, di mana which is ini kemungkinan, keluar laporan kuartal 2 ya, kemungkinan ya. Jadi Juli dan Agustus ini naik ya, karena ini, masa-masanya laporan keuangan kuartal 2 keluar ya. Kemudian Desember juga naik, tapi hanya 50%. Oke, secara seasonality ini sih masih belum stabil, namun Juli, Agustus, dan Desember ini yang masih hijau ya, atau probabilitas naiknya cukup oke. Oke, sekarang kita akan bahas dari bandarmologinya ya, siapa pemiliknya dan bagaimana perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ya. Kalau kita lihat di sini pemegang sahamnya adalah Garuda Food ya. Garuda Food ini juga TBK teman-teman ya. Memiliki 66,07%. Kemudian ada Pelikan Company, ini perusahaan asing yang dimana ini baru setahun terakhir masuk teman-teman ya. Kemudian masyarakat kecil ya hanya 9,39%. Kemudian ada PT Tudung Jaya Putra Putri Jaya ini 6,41%. Direksi dan komisaris ini kalau saya total ada sekitar 5,7 juta lembar saham ya. Nanti kenapa saya jumlah karena nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Untuk jumlah pemegang saham ini ternyata masih sangat kecil meskipun nanjak terus ya. Sekarang naik cukup tinggi ya 952 karena saham ini memang dibahas oleh beberapa influencer ya. Value investor ya dibahas sehingga saya yakin dia akan naik ya. Jumlah pemegang sahamnya dalam waktu dekat mungkin di Juni atau Juli nanti akan signifikan naik karena ini ada influencer yang membahas saham keju ini dan merekomendasikan ya teman-teman ya. Kemudian untuk partisipasi investor asing sendiri di sini sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Jadi kita bisa abaikan saja. Nah, ini bagaimana perpindahan saham keju setahun terakhir ya. Kalau kita lihat ini total sahamnya 1,5 miliar. Ya, jadi semuanya ini semuanya sahamnya adalah Scriplus ya, 1,5 miliar. Kalau kita lihat dari 1,5 miliar lembar saham ini lokal corporate ya pasti Garuda Food sama PT Tudung Jaya Putri, Tudung Putra Putri sorry. Ya. Kemudian ada lokal ID ini turun dari Mei 2022 ke 2023 28,9 turun jadi 5%. Ya, namun kalau kita lihat secara grafiknya, ternyata penurunan ini hanya ada di 1 bulan, yaitu bulan Juli. Ya, bulan Juli, di mana kalau ada yang jual, pasti ada yang nampung dong. Kita cari di sini yang nampung adalah foreign others ya, di mana ini sama ya di bulan Juli. Jadi ini bukan merupakan akumulasi teman-teman, tapi perpindahan saham. Ya, jadi beda ya. Kalau kita lihat ya, kemungkinan besar adalah ini teman-teman ya. Kemungkinan besar adalah Pelikan Company ini. Ya, ditambah beberapa lagi ya teman-teman ya. Ini cuma 22% ya. Di sini dia kepemilikannya 18,13%. Ya, jadi ini bukan akumulasi teman-teman ya, karena hanya berpindah satu kali ya. Bukan sifatnya akumulasi. Kalau akumulasi kan dikumpulkan pelan-pelan dari investor retail. Ini betul dari investor retail, namun ini bukan investor retail kacangan ya, ini pemilik saham besar ini ya. Dia buang langsung ke foreign others ya. Jadi karena ini memang kalau nanti kita lihat di technical ya, likuiditasnya sangat kecil, jadi sehingga tidak ada pergerakan sama sekali ya. Ini pun foreign ini yang ada bergerak grafik yang hidup ini hanya ini teman-teman ya. Grafiknya cukup hidup ini ya. Foreign IP ya, jadi ada institusi keuangan asing
Ya, ini hidup nih gerak-gerak terus nih teman-teman ya. Dia bergerak terus ya, yang lainnya tuh flat 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 flat. Jadi menurut saya ini netral ya. Jadi tidak terjadi akumulasi maupun distribusi selama setahun terakhir ya. Hanya ini ya itu pun kecil sekali ya. Memang menambah sih ya dari 125.000 ke 138.000 ya. Mungkin karena mau akumulasi yang jual barang sangat sedikit jadi sulit ya. Kalau misalnya mau di HK ya harganya akan arah nanti teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya ini saya kesimpulkan netral ya teman-teman ya, karena tidak ada pergerakan yang berarti ya teman-teman ya di pemain besarnya. Namun kalau kita lihat ya tadi ya, saya lupa. Tadi kepemilikan investor retail lokal ini 75 juta lembar saham, di mana 5,7 jutanya adalah dimiliki oleh direksi dan komisaris. Sehingga kira-kira berkurang 67 ya, 69 juta ya, 69 juta dibandingkan dengan 1,5 miliar, tentu saja ini termasuk saham kering ya teman-teman ya. Artinya saham kering ini adalah saham yang sangat mudah dinaikkan harganya. Jadi sewaktu-waktu nanti ada pemain besar yang masuk di saham ini, harganya bisa loncat secara tiba-tiba kalau pemainnya itu nggak sabaran ya mengumpulkan sahamnya kayak gini ya. Dia mengumpulkan sahamnya sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau nggak sabar, harganya akan langsung meloncat. Ya, jadi ini termasuk saham kering teman-teman ya, di mana saham ini mudah sekali untuk dinaikkan. Nah, kalau kita lihat di sini juga grafiknya kelihatan ya, kalau ini likuiditasnya sangat rendah. Untuk bulan Juni sendiri, kalau kita lihat ini di sini sedang big distribution ya, masih ada penjualan besar. Brokernya di mana ini broker yang membeli ya, ini memang broker-broker investor retail lokal ya, karena memang tadi saya sudah sebutkan saham ini sedang direkomendasikan oleh beberapa influencer value investor. Oke, secara teknikal kalau kita lihat ini sedang downtrend ya, sejak ini naik ya, kemudian dia kembali lagi ke harga semula ya di kisaran 1.200. Nah, kalau kita lihat ya apa likuiditasnya sehari hanya 92,3 juta. Jadi sangat kecil sekali teman-teman ya. Sangat kecil sekali. Jadi kalau teman-teman punya uang 100 juta aja mungkin bisa menggerakkan harga saham ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ini sedang downtrend ya, kira-kira harga sahamnya akan kemana? Kalau kita lihat di sini ya, kemungkinan bisa turun lagi. Nah, ini mungkin akan naik ya. Nah, ini lagi downtrend. Dia akan naik dulu ke 1.200 atau mungkin lebih sedikit ya. Kemudian dia akan turun lagi ke 1.000, mungkin bisa ke 1.050. Kemudian dia akan naik lagi. Kemudian dia akan turun kemungkinan bisa si angka 975 ya. Nah, tadi tergantung ya, tergantung nanti laporan kuartal 2 kan biasanya tadi jadi info ya, bulan Juli, bulan depan itu potensinya untuk naik, jadi kemudian dia akan naik dulu, kemudian dia akan turun, naik dan turun lagi ya. Secara seasonality tadi juga sedikit nyambung ya. Tergantung laporan kuartal 2-nya nanti, kalau masih turun, ya kemungkinan dia akan ke 975. Tapi kalau misalnya ke laporan keuangannya sudah mulai naik, ya barangkali di sini dia bisa rebound ya teman-teman ya. Namun nanti kita lihat laporan keuangannya saja. Oke, terakhir risamnya teman-teman ya. Untuk fundamental tadi kinerja jangka panjangnya memang naik ya, tapi baru 5 tahun. Untuk kinerja jangka panjangnya sedang turun di kuartal 1, kemudian valuasi masih mahal, tidak rutin bagi dividen. Namun kalau misalnya tahun depan membagikan dividen dengan DPR atau payout ratio yang sama, maka forecast-nya adalah 6,4%. Seasonality tadi potensi naik dari bulan Juli, Agustus dan Desember ya, di mana bulan Juli kenaikannya itu dengan probabilitasnya 100% ya. Selama 3 tahun terakhir itu naik terus. Untuk bandarmologi tadi saya netral aja karena tidak ada pergerakan yang berarti karena ini likuiditasnya juga sangat rendah. Namun di bulan Juni ini terlihat sedang ada distribusi di mana investor retail itu mulai masuk ya. Mulai masuk, saya yakin jumlah pemegang sahamnya bulan ini, bulan Juni nih kalau rilis dia akan naik secara signifikan dan kepemilikan retail saya nggak ngeri seberapa besar kenaikannya karena tadi sehari aja transaksinya cuma 90 juta ya. Jadi meskipun investor retail beli itu mungkin secara persentase kepemilikan naiknya nggak akan banyak karena barangnya nggak tersedia banyak di market. Kemudian secara teknikal ini sedang downtrend ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini merupakan ajakan jual atau beli saham keju ya. Silakan teman-teman jadikan video saya ini hanya sebagai referensi atau second opinion ya sebelum teman-teman memutuskan untuk menjual atau membeli saham keju. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa secara mandiri.
Mungkin sampai di sini dulu ya analisa saham keju. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.